Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini dikarenakan Al-Ustaz Ahmad Tarmizi sudah hadir, jadi langsung ya kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau untuk kegiatan yang sudah kita niatkan, yaitu pada peringatan malam Nazilul Quran pada malam 17 Ramadan 1443. Ini sebagai ya kemarin agak ini ya, Bu Hari sudah nyampaikan untuk ya. Jadi di antara kemuliaan bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan, yang di dalamnya ini ada perintah Iqra. Ini sebelum Abi sampaikan mic-nya ke Al-Ustaz Ahmad Tarmizi. Nah, sebelum Anda para santri memasuki masa berada di tengah-tengah keluarga di akhir Ramadan dan di bulan Syawal, Abi melihat ya dari perintah Iqra tadi, ini ada sesuatu yang perlu betul jadi perhatian, selain dari nanti hal-hal yang sudah menjadi umum wajib bagi santri, tapi ada yang paling terpenting itu. Ini nanti juga mohon para asatidz bisa diskusi setelah selesai acara ini, agar betul-betul para santri ketika pulang ini gerakan sholat lebih khusus, kemudian juga dengan hal-hal yang menyangkut tentang sholat ini menjadi perhatian ya. Karena Anda nanti ketika di rumah itu menjadi contoh, jadi uswatun hasanah bagi keluarga, bagi masyarakat sekitarnya. Jadi mulai dari posisi ruku, sujud, posisi kaki ini betul-betul menjadi perhatian ya. Nanti mohon besok menjadi salah satu syarat untuk pulang, untuk liburan, istilahnya bukan liburan ya, dakwah ya, dakwah di tengah-tengah keluarga, bersama keluarga di akhir Ramadan dan di bulan Syawal. Itu mungkin sebagai pengantar di awal ini. Dan untuk selanjutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Tarmizi kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Kompes kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nak? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Suara sedang. Terawih. Suara dari tas. Yang kami muliakan pimpinan pondok pesantren, yaitu Bapak Zainal, serta seluruh keluarga besar pondok pesantren Al-Amin kita yang saya sayangi,
wabil khusus anak Anda yang alhamdulillah sudah bisa sama-sama hadir pada malam hari ini bersama-sama kita. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ketahui bersama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iyai kita, yaitu merupakan malam 17 Ramadan. Jamhur ulama kita atau sepakat ulama kita bahwa malam 17 Ramadan ini adalah merupakan malam yang sangat istimewa untuk kita umat muslim, ya, untuk umat Islam. Kenapa istimewa? Di samping istimewa Ramadan, juga istimewa juga diturunkan oleh Allah suatu yang nilainya tidak bisa dinilai dengan apapun, ya, yaitu diturunnya Al-Quranul Karim. Jadi sepakat ulama Indonesia bahwa pertama turun Al-Quranul Karim, yang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iyai kita, yaitu malam 17 Ramadan. Jadi kalau anak Anda nanti di luaran ada pendapat ulama yang lain, jangan kita jadi permasalahan. Karena ada pendapat lain bahwa pada 27 Ramadan, ada yang mengatakan 25 Ramadan, ya. Nah, itu pendapat lain. Tapi jumhur ulama, sepakat ulama kita bahwa mulai turun Al-Quran itu adalah malam 17 Ramadan. Selawat biarin salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam ini mungkin tidak banyak yang Bapak sampaikan karena mungkin kita ada yang ngantuk, ada yang capek, ada yang lelah puasa tadi, dari pagi puasa sampai sore. Yaitu kegiatan-kegiatan santri lagi kalian itu sangat banyak. Bapak yakin kalian dalam keadaan lemah lesu, tapi Bapak yakin kecapean kita, lemah kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan ratusan kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lelah dalam melaksanakan ibadah, ya. Karena setiap kelelahan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikannya. Baik, mungkin dari awal, ya, sedikit Bapak sampaikan kenapa Allah menurunkan kitab ini. Nah, tentu kita ingin bertanya di dalam hati, kenapa Allah turunkan Al-Quran ini? Apa gunanya? Baik, sebelum Bapak bahas selanjutnya, Bapak ingin satu contoh kepada kita. Apa contohnya? Saat kita membeli kendaraan baru, mobilkah itu, Honda-kah itu, atau apapun barang elektro, ya Pak ya, umumnya pasti dibarengi dengan buku petunjuk. Betul nggak? Ya, pernah ngambil Honda baru umpamanya, mobil baru, pasti dibarengi dengan buku petunjuk. Apa gunanya? Gunanya tidak lain dan tidak bukan agar mobil atau kendaraan kita tadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan dirawat dengan ikut prosedur pembuatnya, ya. Karena yang paham kelemahan atau kelebihan mobil atau kendaraan tersebut adalah perusahaan yang membuatnya. Betul nggak? Karena kita bukan bidangnya, tentu kita tidak tahu apa kekurangan dan kelebihan kendaraan tersebut. Nah, coba bayangkan di dalam buku petunjuk itu untuk alat
ya, melincirkan peralatan di dalam kendaraan itu digunakan oli. Coba kita tidak ikut buku petunjuk, kita robah dengan air. Ya, nak, ya? Karena oli mahal, kita isi air sesuai takarannya umpamanya. Kira-kira apa akan jadi? Kira-kira apa akan jadi kendaraan kita? Hancur, berantakan. Inilah Bapak misalkan umpama seandainya Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran, karena kita ini adalah ciptaan Allah langsung, maka Allah lebih ngerti apa saja dan bagaimana kendaraan kita ini di jalan yang sebaik-baiknya. Nah, ini Allah tidak ingin kita itu hancur berantakan seperti kendaraan kalau kita salah sistem untuk merawatnya. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang Bapak bacakan tadi, Syahrul Ramadan. Ya, bahwa di bulan suci Ramadan ini unzila fihil Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi sedikit Bapak sampaikan, ada pendapat ulama 17, tapi yang paling banyak pendapat ulama mengatakan pas malam ini ya, nak, ya, malam 17 Ramadan mulai diturunkan Al-Qur'an. Apa gunanya? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini Allah mengatakan hudal linnas, tidak hudal lil mukmin. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an sifatnya adalah untuk memperbaiki seluruh manusia. Apabila kita ikut panduan Al-Qur'an, maka seluruh kita akan selamat, bukan saja di dunia, tetapi yang paling penting tempat akhir kita adalah di akhirat nanti. Jadi barang siapa manusia yang mengikut Al-Quran, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Nah, di Al-Quran, kitab yang paling kompleks, kitab yang paling lengkap, kitab yang paling sempurna dibanding kitab-kitab yang lain. Apa kitab sebelumnya, nak? Yang kita ketahui? Iya. Lagi? Terus? Terus? Al-Quran. Jadi Al-Quranlah penyempurnaan seluruh kitab-kitab yang lain. Ya. Di Al-Quranul Karim sudah lengkap segalanya. Mulai dari masalah hukum apa saja sudah ada di dalam Al-Quran. Sepanjang itu adalah untuk aktivitas manusia. Kita ini dikontrol oleh Al-Quranul Karim agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah gunakan jasad yang Allah titipkan kepada kita ini. Ya. Ingat, untuk kita semua, bahwa jasad yang ada pada kita ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah rahmat dan pemberian Allah, bukan milik kita pada hakikatnya. Ya. Walaupun sekarang berada di kita, tapi hakikat yang sebenarnya bukan milik kita. Ini hanya titipan dari Allah untuk kita gunakan. Makanya jasad kita ini, anak bapak yang dirahmati Allah, ya, kita perbaikilah sebetul-betulnya, sebaik-baiknya, agar jasad kita ini tidak kita gunakan ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Al-Quran juga Allah ada menceritakan cerita yang telah lampau. Ya. Banyak dalam Al-Quran cerita-cerita Nabi yang telah lampau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga cerita-cerita yang akan datang. Ya. Cerita yang sudah lampau, cerita yang akan datang juga
ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, apalagi ada dalam Al-Qur'anul Karim? Ini Bapak singkat-singkat saja, nanti kalau panjang nanti kita ngantuk ya nak ya, yang inti-inti saja. Apalagi yang ada dalam Al-Qur'an? Kabar menakutkan dan kabar menggembirakan. Jadi kabar menakutkan ada dalam Al-Qur'an, kabar menggembirakan juga ada dalam Al-Qur'an. Apa contoh ayat? Banyak ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau yang jahatnya innal ladzina kafaru ya sawa'un 'alaihim anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Apalagi ayat-ayat yang banyak menceritakan bahwa apabila seseorang itu ingkar kepada Allah, maka dia akan mendapat balasan yang jelek pula di yaumil akhir. Jadi di Al-Qur'an itu sudah diceritakan semuanya ya. Nah, selanjutnya anak Bapak yang dirahmati Allah, apa yang terakhir yang perlu Bapak sampaikan kepada kita, di dalam Al-Qur'an ada hukum-hukum yang harus kita laksanakan. Ya nak ya, salah satunya firman Allah, aqimis shalah wa atuz zakah. Di dalam Al-Qur'an aqimis shalah wa atuz zakah ini sangat banyak ayat yang kita ketemu Pak ya. Tak berapa banyak Adi Hidayat yang paham dulu. Berapa ketemunya kalau Bapak tak sampai kepala otak Bapak ke sana. Ya. Jadi yang jelas dalam Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Yai kita tadi. Baik, di Al-Quran sendiri mengatur beberapa aturan tentang sholat. Apa salah satunya? Sebelum sholat kita harus taharah, ya nak ya, harus berwuduk terlebih dahulu. Nah, wuduk pun ada diatur dalam Al-Quran. Mungkin semuanya sudah tahu ya, rukun wuduk dan tata cara wuduk. Dan selanjutnya yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, begitulah kemuliaan Al-Quran. Maka dengan kemuliaan Al-Quran ini Allah juga memberi jaminan kepada kita, barang siapa membacanya maka akan mendapat 10 kebaikan untuk 1 huruf di luar bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, 1 huruf yang kita baca mendapat 10 kebaikan. Dan di dalam bulan Ramadan kali 10 minimal 10 kali 10 berapa nak? 100. Jangan kita bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu adalah 1 huruf, lam itu adalah 1 huruf, dan mim itu adalah 1 huruf. Jadi saat kita menyebut alif lam untuk bulan suci Ramadan 300 kebaikan yang akan kita dapat. Nah, karena hal ini sangat penting, maka barang siapa di antara kita, ini untuk bekal anak Bapak ya, yang membaca Al-Quran, baik teman kita kah, baik guru kita kah, baik Pak Yai kita, maka wajib kita diam. Saat orang membaca Al-Quran atau tadarusan, jangan kita berbual-bual, ya nak ya, karena ini adalah perintah Allah. Diam dan dengar, diam dan dengar bacaan teman kita. Jangan kita ngomong, karena kalau kita ngomong jelas pahala untuk kita mendengar tak dapat. Ya, Al-Quran di samping orang yang membaca dapat pahalanya, orang yang mendengar juga dapat pahalanya. Makanya jangan sampai saat saudara-saudara kita membaca Al-Quran, teman-teman kita membaca Al-Quran, tapi kita berbual-bual. Ini mungkin untuk anak bapak yang dah keluar semua ya, dah lupa, dah dakwah kemarin kan, bisa dilihat nah. Ini yang kita dengar tadarusan, yang satu tadarusan yang lain
ngomong-ngomong, main HP, main gadget, ya Allah ya Rabbi, tak dapat nanti hikmah Al-Quran itu, rahmat Al-Quran itu tidak dapat nanti. Jadi ingin Bapak, untuk kita semua yang hadir, terutama anak-anak Bapak yang di depan Bapak ini, tolong jaga etika kita, ya nak ya, tolong jaga sopan santun kita, tata krama kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita anak santri, ya. Kita tunjukkan kita itu anak santri. Jangan berbuat seperti orang yang biasa saja. Karena kita diamanahkan oleh Allah, ya, ilmu agama itu lebih banyak dari anak-anak yang lain yang bukan santri. Bapak yakin, ya, kalau di sekolah umum saja tidak ada ilmu hadisnya, Pak ya, tak ada ilmu mantiknya, itu tak ada kalau di sekolah umum. Tapi kalau kita di santri, pesantren, insya Allah Allah menitipkan ilmu yang sangat banyak. Jangan sampai kita salah menggunakannya. Nah, di dalam Al-Quran tadi sudah Bapak sampaikan ada perintah sholat. Maka perintah sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Ada beberapa pendapat ulama, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, artinya tidak ada halangan satu apapun, ya, sengaja apa? Nanti ajalah, capek badannya nih, itu tak ada alasan yang tak ada alasan syar'i, ya, yang untuk kita itu tidak sholat. Maka banyak pendapat ulama, ada untuk satu sholat itu 83 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke neraka Allah, ya, untuk satu sholat yang sengaja kita tinggalkan. Sedangkan satu hari di akhirat adalah 100 tahun di dunia. Kalau ada umur kita 50 tahun, baru sekerat hari, baru separuh hari di yaumil akhir. Kalau tak sampai 50 tahun, belum sampai separuh hari. Begitulah harga dunia ini, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sholat ini sangat penting, maka seluruh perbuatan sholat harus kita pelajari. Di sholat, ya, ada 3 yang harus kita jaga. 3 rukunnya. Pertama, rukun qalbi, ya. Rukun qalbi yang pertama adalah masalah hati. Salah satunya adalah niat. Nah, itu niat. Untuk agar kita istiqomah tentang 3 rukun ini, maka akan Bapak sampaikan tipsnya nanti agar kita istiqomah, ya. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Hal-hal bacaan, ya. Apa saja yang kita baca, terutama bacaan yang wajib, maka itu dinamakan rukun qauli. Nah, selanjutnya apa yang disampaikan Pak Iyai tadi, yang terakhir adalah rukun fi'li, ya. Apa itu rukun fi'li? Setiap gerak tubuh kita, apa saja gerak tubuh kita, itu namanya rukun fi'li. Semuanya sudah diatur oleh Al-Quran tata caranya dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk kita santri terutama, pelajarilah hal itu agar sholat kita sempurna. Nah, di samping rukun yang ketiga, perlu Bapak sampaikan kepada kita, karena kadang-kadang hal ini ada kelalaian kita. Di samping rukun kewajiban, ada hal yang membatalkan sholat. Nah, ini yang sangat penting, ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Salah satunya, nanti kalau kita bahas terlalu lama nih Pak, ya. Jadi yang penting saja. Yang penting saja yang
Bapak lihat umumnya untuk anak-anak, mudah-mudahan tidak anak santri, tapi Bapak takut, makanya Bapak bekal kalian itu jangan sampai seperti anak-anak yang ada di musola Bapak atau anak-anak yang di masjid sana ya. Jangan sampai santri kita berkelakuan demikian. Apa salah satunya? Saat sholat dia berbicara, berbisik-bisik dengan kawannya ya. Tak apa-apalah bisiknya, tak tahu, padahal dia sedang sholat. Nah, dalam sholat apabila berkata-kata tentang dunia, apalagi disengaja, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah, harus diulang lagi ya nak ya. Jadi ingat, jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Janganlah rekan-rekan kita, apalagi Bapak lihat yang paling banyak main ini saat tarawih lah. Kalau sholat isya, sholat wajib masih mending Pak ya, agak serius anak. Pas sholat sunat, apalagi anak-anak SMP ke bawah, itu baik sholat wajib atau sholat sunat, mereka berlari-lari, berkejar-kejar ya. Tapi biar sajalah untuk mereka, yang penting untuk kita jangan sampai demikian. Nah, selanjutnya apalagi yang membatalkan sholat? Barang siapa bergerak tubuhnya 3 kali berturut-turut ya, 3 kali berturut-turut bergerak tubuhnya, bukan gerak dalam hal ketentuan ibadah, maka sholatnya batal. Ini banyak juga enak ya, apalagi yang laki-laki, kadang-kadang sambil lagi ditonjoknya teman yang sebelah kiri, kadang di kaki kanannya yang teman sebelah kanannya, ajang permainan mereka. Ingat, bergerak 3 kali berturut-turut maka batal sholatnya. Jadi sholat itu harus konsentrasi ya nak ya, penuh hikmah kita sholat itu. Jangan sampai bergerak tubuh kita yang bukan pada tempatnya, kecuali gerak-gerak yang sudah diatur oleh ulama-ulama kita, itu nggak apa-apa ya. Nah, tadi sudah Bapak janjikan bagaimana agar kita istiqomah dan dalam hal melaksanakan 3 rukun ini ya. Pertama, perlu kalian catat bahwa apa saja yang bersifat qalbi ya, dalam hati kita, maka Allah mengetahuinya. Ini yang perlu kita hadirkan di dalam hati. Apapun kata hati ya, cita-cita di dalam hati, terdetik kita mau berbuat sesuatu, ingat bahwa Allah bersifat ilmu, Allah bersifat mengetahui apa saja yang di hati kita. Jadi saat kita sholat, jaga hati, jangan sampai menghayal yang lain-lain ya. Kalaupun menghayal, dikembalikan kepada Allah, baca istighfar dalam hati juga, bahwa kita tadi sudah lalai dari mengingat Allah. Ingat, Allah mengetahui apa yang di dalam dadamu, kata Al-Quran. Nah, untuk sifat fi'li, kalau tadi sifat qalbi ya, rukun qalbi, maka ta'alluqnya dengan sifat ilmu Allah. Nah, sekarang rukun fi'li. Fi'li ta'alluq dengan basar ya. Allah basar, Allah melihat apa saja gerak kita. Mungkin Pak Imam tak tahu kita bergerak, mungkin orang lain tak tahu kita bergerak sudah 3 kali, tapi Allah Maha melihat. Hati-hati anak bapak ya. Nah, yang terakhir rukun apa? Qauli. Qauli bertakluk dengan sifat Allah sama atau sami. Apa saja yang kita ucap lewat lisan kita, semua didengar oleh Allah. Jadi 3 rukun solat kita, 3 takluk sifat Allah.
Apabila rukun qalbi, maka ta'ala Allah dengan sifat ilmu. Allah mengetahui seluruh dalam hati kita. Kalau fi'li, Allah bersifat dengan basir, melihat semuanya. Ya. Dan kalau qauli, ya, Allah mendengar semua apa yang kata kita. Jadi kalau sudah merasa Allah mengontrol kita, maka insya Allah kita akan istiqomah. Ya nak ya, kita akan tetap pendirian. Walaupun teman-teman kita ngajak ngobrol, kita tidak akan mampu untuk diajak, karena kita tahu Allah hadir bersama kita. Allah melihat perbuatan saya, Allah mengetahui apa isi hati saya, dan Allah melihat semua perbuatan saya. Allah mendengar semua perkataan saya. Nah, untuk bekal anak bapak yang terakhir, ya, agar ini lebih berat lagi tentang qauli, tentang qalbi dan fi'li tadi, maka bapak ingin mencerita satu cerita. Kalaupun sudah cerita ini sebagai ulang lagi, kalau belum ya mudah-mudahan ini sebagai awal untuk kita, agar kita mengetahui diri kita yang sebenarnya. Ada satu cerita anak bapak yang dirahmati Allah, tak perlu dicatat ya, ini untuk kita saja. Ada seorang pimpinan pesantren, ya, entah di mana bapak pun tak tahu, tapi kita ambil isi ceritanya. Ada seorang pak yai itu sangat menyayangi satu santrinya, ya, sangat menyayangi. Ada salah satu santrinya sangat sayang oleh pak yainya. Jadi santri lain merasa iri hati. Jadi ada 6 lagi, ya, santri-santri yang agak inilah, yang lebih dekat sama Pak Yai, menemui Pak Yai. Pak Yai, kelihatannya Pak Yai lebih mengutamakan si fulan. Ya, taruhlah bapak namakan si fulan. Apa kelebihannya Pak Yai? Sedangkan kami kan santri juga. Ya, kenapa Pak Yai lebih segala macam pasti lebih santri tersebut? Nah, satu saat anak bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini itibar saja ya, karena kita dah ngantuk semuanya, dah lemas. Ya, ini untuk itibar kepada kita. Pak Yai belum jawab. Apa kata Pak Yai? Besok kalian 7 orang, termasuk yang 6 protes tadi, ya, 6 orang yang menghadapi Pak Yai. Yang berani itu 6 orang, yang lain kan belakang saja mungkin. Besok kalian 7 orang ambil ayam 1 ekor 1, ya. Jadi mau diapakan Pak Yai? Besok pagi, ya, dimanapun kalian berada, tolong potong ayam ini dengan catatan tak ada satu pun yang melihat. Dengan catatan tidak satu pun yang melihat. Oleh karena ini amanah Pak Yai, pagi besoknya pergilah seluruh dari 7 orang santri tadi, ya, pergilah mencari tempat-tempat yang kira-kira tidak dilihat orang untuk menyembelihnya. Nah, yang satu mungkin di gedung yang tak ada orangnya, yang satu mungkin di gua, yang satu mungkin tak di pinggir laut, ya, yang tak ada penghuni orangnya, yang satu lagi mungkin di hutan. Pas sore pulang ke 7-7-nya. Apa yang terjadi anak bapak yang dirahmati Allah? Sudah pernah dengar cerita ini? Sudah kan? Nah, untuk mengingatkan kembali supaya kalian itu istiqomah. Apa yang terjadi? Yang 6 sudah terpotong semua, yang satu tidak. Nah, ini untuk kita mudah-mudahan, ya. Bapak mengingatkan lagi kepada kalian, mudah-mudahan satu ini kita. Nah, tentu bertanya Pak Yai, kenapa yang satu tidak dipotong? Yang 6 di mana dipotong? Dipotongnya di sini, 1 orang pun Pak Yai tak ada yang melihat. Yang ini di sini 1 orang pun tak ada yang melihat Pak Yai. Yang sini gitu juga. Yang satu yang masih utuh. Nah, apa katanya? Pak Yai, saya tidak bisa memotong ayam ini. Apa alasannya? Karena Pak Yai pesan tadi, tidak ada satu pun yang melihat. Tapi saya yakin, walaupun orang lain tidak melihat, Allah melihat perbuatan saya Pak Yai. Ini bekal untuk kita semua, ya. Kalau sudah merasa Allah memperhatikan kita,
Allah mendengar apa saja perkataan kita, Allah melihat apa saja perbuatan kita, Allah mengetahui apa saja yang isi dari hati kita, maka insya Allah ini kunci utama kita ya, agar kita mendapat keselamatan bukan saja di dunia, dan yang paling penting adalah keselamatan di akhirat nanti. Tolong ingat cerita Bapak ini ya. Setiap kita Allah tetap melihat, Allah tetap kontrol. Baik, untuk anak Bapak seluruhnya, sebelum kalian semua pulang ke pangkuan orang tua untuk lebaran, hari apa? Mulai besok, enak ya? Kata Pak Yai boleh mulai besok. Ada beberapa hal ya yang perlu Bapak bekalkan kepada kalian. Mungkin sudah dibekali oleh Pak Yai kita, cuma Bapak untuk tambahan. Apa yang Bapak sampaikan kepada kita semua, untuk anak-anak Bapak yang hadir, ingat ya, di pundak kalian semua nak ya, di pundak kalian semua ada nama baik diri sendiri, ada nama baik pesantren, ada nama baik orang tua kita ya. Jaga di pundak Anda itu. Kalau kemarin Anda belum santri, di pundak Anda hanya dua ya, diri Anda sendiri dan orang tua. Kalau sekarang enggak ya. Dan yang paling utama sekali di pundak Anda ada ilmu agama. Jangan sampai nanti itu bertentangan dengan kelakuan kita nanti di masyarakat ya. Buatlah ya, sebagai santri kita tata krama, sopan santun kepada masyarakat ya nak ya, karena kalian akan terjun ke masyarakat, ramah tamah, senyum, setiap ketemu kasih salam, beri salam ya. Jangan sampai kita sama saja sebelum mondok. Jadi di pundak kalian ya, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, tolong jaga. Tolong jaga nama baik diri kita, nama baik pesantren kita, nama baik orang tua kita, dan nama baik agama kita di masyarakat. Inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya, yang singkat ini bagi Bapak, mungkin bagi kalian dah lama betul nih ya, ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar itu dari Allah ya, karena Bapak bukan penceramah yang kondang, tentunya banyak hal-hal yang salah penyampaiannya. Bapak mohon maaf. Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika. Tuhibbu li afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya. Wa ballighna lailatul qadar, wa ballighna lailatul qadar, wa ballighna lailatul qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Keikhlasan dan kesediaan Al-Ustaz Ahmad Tarmizi untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau terkait dengan malam Nuzul Quran pada malam hari ini, yang sekaligus ini sebagai persiapan para santri untuk berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Bacaan juga terkait dengan rukun kolbi ini silahkan dilatih ya dalam keseharian kita. Apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Tarmizi tadi terkait dengan Al-Quran ini ya, ini harus jadi perhatian ketika di rumah. Dan mudah-mudahan majelis kita ini ada majelis selawat, ada majelis ilmu, ada majelis zikir ya, ini lengkap ya, walaupun dengan yang disampaikan Al-Ustaz Ahmad Tarmizi tadi ada yang ngantuk gitu ya, lelah ya. Biasa Pak, kalau kita selesai jam berapa biasanya? Selesai jam berapa? Biasanya 11, jam 11. Ustaz Ahmad Tarmizi kalau santri sudah terbiasa karena harus berlatih. Karena di balik yang seperti ini harus kita lewati ya. Karena pas semakin banyak kita memiliki masakoh itu apa? Ya, kepayahan dalam menjalankan yang istimewa tolabul ilmi. Ini kan tolabul ilmi, dalam mencari ilmu. Ini insya Allah itu akan menjadi tabungan bagi kita agar ke depan kan masih rahasia ya. Mas Reno punya urusan apa? Mas Reno kapan sakit? Mas Reno kapan dicatat di Lauhul Mahfuz harus kecelakaan itu umpamanya. Itu tercatat. Nah di situ ketika kita masih sehat seperti ini, semua yang kita lakukan ini harus didasari dengan landasan tadi sebagai ibadah. Kalau kata kunci Al-Ustaz Ahmad Tarmizi apa tadi? Kalau urusan hati Allah Maha tahu, ya. Karena Allah punya sifat al-ilmu. Kalau urusan fisik Allah Maha melihat. Kamu mau ngumpet di lorong manapun mesti ketahuan. Yang ketiga adalah rukun qauli ya. Apa yang Anda ucapkan itu bakal didengar oleh Allah dan akan sampai pertanggungjawabkan. Maka mudah-mudahan upaya lahirnya dari para asatid ini ya, dari kemarin para ustadz kita semuanya, Mbah Rifat, kemudian Mbah Hari, Mbah Sudar, ditambah Mbah Irfan, Ustazah Mercy ya, Bu Nurah, Bu Eci, ada Bu Nia, ditambah Bu Nur ya, mana Bu Nur ya, waktu khusus Umi ya, Umi yang berada di mana-mana, di dapur dan di majelis Al-Quran. Ini karena ngejar hataman. Ini Mbak Arifah ada berapa hataman teman? 5 hataman. Ayo ini berlomba ya, fastabiqul khairat, mumpung Ramadan diperbanyak. Ya Mas Eki ya. Baik. Jadi para asatid, para santri sekalian, terima kasih atas semua yang telah dicurahkan, pemikiran, fisik, juga sisi perjuangannya yang telah dilakukan. Juga alhamdulillah hadir ini walaupun via SMS, WA tadi ya, Pak Mardi. Ini tim IT-nya Al-Amin ya. Alhamdulillah beliau bersama-sama kita jadi keluarga besar kita. Juga Al-Ustaz Ahmad Tarmizi walaupun dengan kesibukannya yang sangat luar biasa, beliau mengatakan bukan Ustadz kondang, tapi sebenarnya ini beliau ada Ustadz Al-Amin yang terkondang ini ya. Ya, jadi karena ada hal yang harus kita pelajari dari sisi beliau. Ya Mbak ya Mas ya. Ya, jadi sisi beliau ini alhamdulillah dikaruniai Allah, dititipi Allah suatu pemahaman yang sangat langka, yang harus, yang mudah-mudahan banyak nanti yang ikut terbawa kebaikan dari yang sudah beliau temukan ya, sehingga dunia
bentuknya apapun itu tidak menjadi trouble bagi kita ya. Dunia apapun masalahnya itu akan menjadi rahmat bagi kita ya. Begitu ya alasannya. Oleh karena itu para santri yang masih muda, juga para asatid yang masih muda juga kadang-kadang ketika menghadapi trouble ini kan agak menjadi suatu kendala besar ya. Padahal itu ladangnya Allah bagi kita untuk memperbanyak kebaikan. Jadi mudah-mudahan semuanya menjadi intibar pelajaran bagi kita semuanya. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Demikian yang bisa Abi sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua yang telah dicurahkan, mau pikiran, fisik maupun doa, ini menjadi satu kebaikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan menjadi suatu sarana ya dalam kehidupan kita mencapai akhir hidup kita yang husnul khotimah ya. Dan dalam semua kita menghadapi kehidupan, Allah datangkan pertolongannya kepada kita. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.